Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Semarita Della Dwi Prawisti dari kelompok 3 dengan NPM 18065. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hipotesis. Hipo itu berasal dari dua kata, yaitu hipo di bawah dan tesis pernyataan. Pernyataan yang belum dibuktikan secara empirik. Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap suatu masalah yang kebenarannya masih lemah sehingga harus diuji secara empiris. Pernyataan atau dugaan disebut proposisi. Tidak semua penelitian merupakan hipotesis. Hanya diperlukan pada penelitian yang mencari hubungan antara variabel. Dalam penelitian deskriptif tidak memerlukan hipotesis. Hipotesis yang baik mengemukakan penjelasan yang masuk akal, rational expectation, dari kejadian yang telah atau akan terjadi. Landasan penyusunan hipotesis. Yang pertama, A. Teori yang telah mapan. B. Fakta empirik atau informasi penelitian terdahulu. Yang C-nya konsep teori imajinatif peneliti itu sendiri. Kegunaan hipotesis. Di sini kegunaan hipotesis yang pertama memberikan batas, lingkup, atau jangkauan peneliti. Mensiagakan penelitian agar peneliti tepat memilih data yang harus dikumpulkan dan yang tidak perlu. Yang ketiganya, memfokuskan data yang bercerai-berai. Yang keempat, sebagai panduan memilih metode analisis data. Karakteristik hipotesis yang baik. Rumusan berupa kalimat deskriptif yang menjawab pertanyaan di set. Semua mengapresiasi hubungan antara dua atau lebih variabel. Satu variabel tergantung dalam satu atau lebih variabel bebas. Mengandung istilah operasional sehingga memungkinkan untuk diuji secara empirik. Berkaitan dengan teori atau hasil penelitian terdahulu yang koheren dan logik. Merumuskan hipotesis. Cara merumuskan hipotesis ialah dengan 3 tahap. Yang pertama, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian atau kerja itu sendiri adalah hipotesis penelitian merupakan anggapan dasar peneliti terhadap suatu masalah yang dikaji. Hipotesis penelitian ialah hipotesis yang dibuat dan dinyatakan dalam bentuk kalimat. Contohnya, ada hubungan antara motivasi belajar dan prestasi belajar siswa SD dalam penjas soskes. Yang keduanya, pengaruh latihan skuit terhadap kebugaran jasmani siswa SD. Yang kedua, hipotesis operasional. Hipotesis operasional ialah mendefinisikan hipotesis secara operasional, variabel-variabel yang ada di dalamnya agar dapat dioptimalisasikan. Hipotesis opsional dijadikan menjadi dua, yaitu hipotesis 0 yang bersifat netral dan hipotesis 1 yang bersifat tidak netral. Contohnya, HO, tidak ada hubungan antara motivasi belajar dan prestasi belajar siswa SD dalam penjas soskes. Yang H1-nya, ada hubungan antara motivasi belajar dan prestasi belajar siswa SD dalam penjas soskes. Yang ketiga, hipotesis statik. Hipotesis statik ini ialah hipotesis operasional yang dikerjakan dalam bentuk angka-angka statistik sesuai dengan alat ukur yang dipilih oleh peneliti. Dalam contoh ini, hubungan motivasi belajar dan prestasi belajar, maka hipotesisnya berbunyi HO R sama dengan 0, H1 dibagi R garis miring sama dengan 0. Uji hipotesis. Hipotesis yang sudah dirumuskan harus diuji. Pengujian ini akan membuktikan HO atau HI yang akan diterima. Jika HI diterima, maka HO ditolak. Menolak kesalahan hipotesis yang seharusnya diterima disebut sebagai kesalahan alfa, dan menerima kesalahan hipotesis yang seharusnya diterima disebut sebagai kesalahan beta. Jika rumusan masalah Anda, adakah hubungan motivasi belajar dan prestasi belajar, maka hipotesis penelitian Anda seharusnya ada hubungan antara motivasi belajar dan prestasi belajar. Maka hipotesis operasionalnya ialah HO, tidak ada hubungan antara motivasi belajar dan prestasi belajar. HI-nya ada hubungan antara motivasi belajar dan prestasi belajar. Jika setelah dilakukan pengujian ternyata HO ditolak, artinya penelitian terbukti secara nyata empiris. HO diterima berarti artinya penelitian Anda tidak nyata secara empiris. Apabila hipotesis penelitian tidak terbukti, maka penelitian apakah disebut gagal? Bisa ya, bisa tidak. Kenapa? Hipotesis tidak terbukti karena 1. Landasan teorinya kurang kuat. Yang kedua,
Sampel kurang representatif atau jumlahnya kurang. Yang ketiganya, alat pengambilan data tidak valid atau tidak akurat. Yang keempat, rancangan penelitian kurang tepat. Yang kelima, salah hitung, banyak variabel luar tidak terkontrol, bias, dan kemudian validasi internalnya kurang. Itulah hasil dari penjelasan sedikit tentang hipotesis penelitian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.